Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan masih mengundang kita untuk boleh bersekutu dengan Dia dan kita boleh menikmati anugerah dan berkat-Nya. Karena itu dengarkanlah panggilan ibadah kita pada saat ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ibadah pada hari ini akan kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang telah mengundang kita dan seisi rumah kita untuk beribadah kepadanya. Maka turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita datang memandang Tuhan yang layak menerima segala hormat, seharusnya kita tertunduk melihat diri yang tidak layak menjumpainya. Sekalipun kita sudah ditebus oleh Kristus, kita harus mengakui bahwa seringkali kita tidak melangkah di jalan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapannya, memohon pengampunan, meminta Allah sekali lagi menyucikan kita dan memampukan kita hidup sesuai kehendak-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi. Tuhan, pagi ini kami mengaku di hadapan-Mu, kami manusia yang seringkali mendukakan Engkau. Namun Engkau terus memberikan kasih-Mu, pengampunan-Mu kepada kami. Sehingga ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Engkau melayakkan kami untuk selalu bisa datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Maut tidak lagi berkuasa, dosa tidak lagi menang. Di dalam Kristus ada pengharapan hidup baru. Dialah gunung batu perlindungan yang teguh. Gunung batu perlindungan, Yesus gunung batu
adalah gunung batu perlindungan di masa yang tidak mudah ini. Dan masa ini adalah kesempatan indah yang Tuhan beri untuk kita kembali mengalami kebenaran dan anugerah-Nya yang sebenarnya tidak layak kita terima. Hanya firman-Nya yang meneguhkan, hanya iman yang memberi jaminan, hanya Kristus yang membebaskan, hanya anugerah yang membarui hidup, hanya Tuhan yang dimuliakan dan menjadi pusat hidup kita. Hanya firman-Mu lah dasar, landasan hidup yang teguh. Semua sabda-Mu sungguh benar, pancarkan kemuliaan penuh. Hanya melalui iman, bukan dengan jasa kami. Nama Yesus beri jaminan bagi harapan yang pasti. Mulia, mulia, hanya bagi Allah. Mulia, mulia, hanya bagi Allah. Hanya di dalam Kristuslah kami telah dibenarkan. Keadilan-Mu dipuaskanlah, karyanya beri kebebasan. Hanya oleh anugerah kami beroleh selamat. Hati yang dulu berdosa jadi baru karena rahmat. Mulia, mulia, hanya bagi Allah. 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 Saudara, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami sama-sama memohon sekali lagi berkat-Mu ya Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu. Tolong ya Tuhan ketika kami membaca, merenungkannya, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkau yang menolong kami mengerti firman. Dan Engkau yang mengubahkan kami. Kami serahkan ya Tuhan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Saya bersyukur boleh melayani di tengah-tengah saudara walaupun melalui cara online seperti ini. Shalom bagi jemaat GKKA Indonesia Surabaya. Dan saya berharap satu kali mungkin kita boleh berjumpa juga secara langsung. Saudara, satu bagian firman Tuhan saya ingin bacakan dari Injil Markus pasal yang ketiga ayat 20 sampai 27 dan kemudian nanti ayat 31 sampai 35. Markus 3 20 sampai 27 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat.
Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ayat 31 sampai 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Sampai semikian jauh pembacaan bagian firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara rasakan ketika membaca bagian ini, tetapi ini adalah salah satu bagian yang sangat sulit untuk diterima oleh banyak orang, baik di zaman Yesus maupun di zaman kita sekarang. Karena saudara, di dalam bagian ini Yesus bicara tentang keluarga, tetapi bukan di dalam pengertian yang biasa kita terima atau kita mengerti. Saudara, apa itu keluarga? Ketika bicara tentang keluarga, seringkali yang kita bayangkan adalah sisi romantisnya, yaitu di dalam keluarga ada kehangatan, saling mengasihi, saling berbagi, dan semua hal-hal lain yang harusnya ada memang di dalam keluarga yang baik. Maka di gereja, saudara, ketika kita juga bicara tentang keluarga Allah, saudara, kita juga bicara dari sisi romantisnya, bahwa kita semua harus saling mengasihi, tidak ada yang ditolak, semua diperhatikan, tidak memandang perbedaan, dan seterusnya. Saudara, ini tidak salah, tetapi tidak lengkap sebetulnya. Dan Yesus di sini memberikan pengertian yang sangat berbeda tentang keluarga, khususnya tentang keluarga Allah. Sebuah pengertian yang sangat mengganggu dan tidak enak didengar sebetulnya bagi kita. Nah, saudara, kita perhatikan kisah ini. Markus pasal 3 ayat 20 mencatat sebuah kalimat yang unik. Di dalam Alkitab kita, saudara, diterjemahkan, kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Dan memang terjemahannya tepat, Yesus masuk ke sebuah rumah. Tetapi beberapa versi Alkitab di dalam bahasa Inggris memberikan terjemahan yang lain. And Jesus went home. Dan Yesus pulang ke rumah. Saudara, sebetulnya terjemahan yang lebih tepat, lebih harafiah adalah Yesus masuk ke sebuah rumah. Dan itu pasti bukan rumahnya sendiri. Karena kalau itu rumahnya sendiri, tidak mungkin keluarganya kemudian datang berdiri di luar mencari dia. Maka ini memang bukan rumah dia. Tetapi saudara, terjemahan ini sangat menarik. Yesus pulang ke rumah. Karena daerah itu, saudara, kemungkinan besar memang kampung halaman Yesus. Artinya sekian lama Yesus sudah pergi melayani, berkeliling ke kota-kota desa-desa lain. Dan sekarang dia pulang ke rumah. Saudara, kita tidak tahu juga sudah berapa lama Yesus pergi meninggalkan keluarganya. Tetapi dari cerita Injil kita bisa perkirakan mungkin sudah beberapa bulan lamanya Yesus berkeliling melayani. Dan Markus memberitahu kita bahwa selama beberapa bulan itu Yesus sudah menjadi sangat terkenal. Saudara, dia menjadi pengkhotbah besar, dia punya kuasa besar, dia menyembuhkan orang sakit kusta, mengusir setan. Dan kemanapun Yesus pergi, orang datang dari berbagai tempat berbondong-bondong mengikuti dia. Maka saudara, walaupun baru sekian lama dia pelayanan, namanya mulai terkenal di seluruh Israel. Dan saat itu Yesus kembali ke kampung halamannya. Dia tiba, saudara, mungkin ke suatu tempat yang dekat dengan rumah keluarganya. Dan sebentar lagi dia akan berjumpa dengan keluarganya. Mungkin karena itulah beberapa versi Alkitab menerjemahkan, and Jesus went home. Dan Yesus pulang ke rumah. Saudara, seharusnya ini menjadi kesempatan reuni keluarga, bukan?
Seorang anak sulung pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan, sukses, terkenal, dia pulang ke rumah. Saudara, ini momen yang bahagia. Tetapi apa yang menyambut Yesus? Dikatakan ketika keluarganya mendengar dia ada di rumah itu, mereka datang mencari dia. Tetapi saudara jangan bayangkan keluarganya bangga menyambut dia. Wah, ini keluarga kita. Lalu kemudian Maria misalnya berkata, ini anakku hebat, terkenal. Lalu saudara-saudaranya bangga semua kepada dia. Reuni keluarga yang happy sekali. Karena boro-boro seperti itu, Markus katakan mereka ingin mengambil dia. Terjemahan lebih tepat adalah mereka mau menangkap dia karena mereka pikir dia tidak waras. Mereka malu dengan Yesus. Saudara, bagi mereka Yesus, keluarga mereka ini sekarang sudah gila. Dan keluarga merasa harus mengambil tindakan, tangkap dia, bungkam dia sebelum dia bikin lebih malu lagi. Saudara, itu yang terjadi. Dan kenapa keluarganya berpikir dia gila? Bukan karena pengajarannya hebat, bukan karena dia punya kuasa untuk menyembuhkan, tetapi justru karena dia menggoncangkan dunia Israel. Saudara, Yesus melakukan banyak hal yang seperti melawan seluruh sistem agama bangsanya, tradisinya, bahkan pemimpinnya. Itu sebabnya saudara para pemimpin agama begitu benci dengan dia, menuduh dia kerasukan setan. Tetapi Yesus tidak peduli. Dia malah berkata mereka yang adalah setan. Saudara, kalau saudara lihat ada orang yang seperti Yesus, saudara mungkin juga akan pikir dia gila. Maka sampai di depan rumah itu, keluarga Yesus tidak masuk. Mereka berdiri tinggal di luar rumah, lalu mereka suruh orang untuk panggil Yesus. Dan ketika pesan itu sampai kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar. Jawaban Yesus mengejutkan. Dia berkata begini, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Lalu sambil melihat kepada orang-orang yang di sekitar dia. Atau kalau saudara baca dalam Injil Matius ditambahkan, Yesus bahkan menunjuk dengan tangannya kepada orang-orang di sekitarnya. Lalu berkata, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku, dialah keluargaku. Saya yakin saudara semua orang kaget mendengar jawaban itu. Maria, saudara di depan rumah yang mendengar kalimat itu pasti tertusuk hatinya. Dan saudara-saudara Yesus mungkin kaget, marah mungkin kepada dia. Tetapi kenapa Yesus ucapkan itu? Kenapa Yesus sepertinya begitu kasar? Saudara perhatikan sebelum Yesus mengucapkan kalimat itu, dia mengucapkan sebuah perumpamaan yang lain. Tadi kita baca saudara ahli-ahli Taurat menuduh Yesus kerasukan Beelzebul, nama lain dari setan. Dan kalau Yesus mengusir setan, mereka berkata itu pasti dengan penghulu setan dia mengusir setan. Itu tuduhan para ahli Taurat. Maka Yesus menjawab mereka begini, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak bisa bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Yang Yesus maksudkan sederhana. Sebuah komunitas, apapun bentuknya, kerajaan, rumah tangga, keluarga, gereja, tidak akan bisa bertahan kalau terpecah-pecah. Mereka harus ada di pihak yang sama. Dan Yesus menyambung dengan perumpamaan yang bunyinya kira-kira begini. Kalau ada maling mau masuk, mau merampok harta benda, tetapi yang punya rumah adalah orang yang kuat. Cara satu-satunya untuk merampok rumah itu adalah kalahkan dulu orang kuat itu, ikat dia, baru rampok rumahnya. Saudara, apa maksudnya? Yesus sedang mengatakan sebuah prinsip yang sangat dalam tentang keluarga Allah. Seluruh dunia yang di dalam dosa ini, tadinya seperti berada di bawah kuasa setan. Setan seperti orang kuat yang empunya rumah itu. Dan Yesus seperti berkata di dalam perumpamaan itu, akulah maling itu. Aku datang, aku kalahkan dia, aku ikat dia, aku rampok dia, aku menangkan orang satu demi satu dari rumah itu. Aku ambil satu persatu menjadi milikku sendiri. Keluargaku sendiri. Kalau setan punya keluarganya yang memihak kepada dia, Yesus punya keluarganya yang memihak kepada dia.
Dengan kata lain, barang siapa yang melawan Yesus, mereka tidak berdiri sebagai keluarga Yesus, tapi keluarga setan. Di dalam konteks seperti itulah, ibu dan saudara-saudara Yesus datang hendak mengambil dia. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan Yesus. Mereka pikir dia sudah gila. Tapi dengan cara demikian, mereka tidak berada di pihak Yesus. Mereka sedang bersikap tidak sebagai keluarga Yesus. Dan itulah sebabnya Yesus kemudian berkata, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Barang siapa berada di pihakku, barang siapa taat kepadaku, dialah ibuku, dialah keluargaku. Saudara, Yesus menarik sebuah batasan yang baru. Siapa keluarga Yesus sebetulnya? Batasannya bukanlah darah dan daging seperti umumnya keluarga. Batasannya bukanlah suku bangsa. Batasannya adalah melakukan kehendak Allah. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dia ada di dalam batasan itu. Dialah keluargaku. Saudara, maka siapapun dia, termasuk ibu dan saudara Yesus, ketika mereka menolak Yesus, ketika mereka tidak mengikuti Yesus, mereka berada di luar batasan yang ditarik oleh Yesus. Mereka bukan keluarga Yesus. Sebaliknya, mereka yang duduk di sekitar Yesus, yang matanya memandang kepada Yesus, yang pikiran dan hatinya dekat dengan Yesus. Yesus berkata, inilah keluargaku. Saudara, apa implikasi dari kisah ini? Nah, saya ingin mengajak kita memikirkan implikasinya untuk gereja kita dan keluarga kita. Yang pertama, apa arti kalimat Yesus bagi gereja? Saudara, sebagian orang berpikir gereja itu harus memperhatikan dirinya. Maka tidak jarang kita mendengar orang marah tidak mau ke gereja karena merasa tidak diperhatikan. Sebagian orang lagi berpikir gereja harus sangat menerima semua orang, maka ada yang salah pun jangan ditegur. Sebagian orang lagi berpikir di gereja dia harus mendapat kesempatan untuk tampil. Itu membuat dia merasa dihargai. Maka gereja seringkali sibuk melayani kebutuhan-kebutuhan yang saya sebut tanda kutip kebutuhan romantis semacam itu. Kebutuhan diperhatikan, kebutuhan diterima, kebutuhan aktualisasi diri. Padahal bukan itu yang diajarkan Yesus. Nah, kalau kita pakai gambaran Yesus di sini, gereja seharusnya menjadi keluarga Yesus. Atau di dalam konteks bagian ini, keluarga Yesus adalah yang bersama dengan Yesus melawan setan. Dan itu akan nampak di dalam pembicaraan kita, di dalam fokus pelayanan kita. Saudara, pembicaraan kita di gereja harusnya lebih banyak tentang bagaimana hidup melakukan kehendak Allah. Pembicaraan kita harusnya adalah bagaimana membebaskan lebih banyak orang dari cengkraman setan. Bagaimana melawan godaan setan yang kita semua masih terus rasakan. Bagaimana menolong orang lepas daripada belenggu kejahatan dan dosa yang masih kuat sekali atas dirinya. Saudara, maka pertanyaan besar bagi kita hari ini, berapa banyak dari kita yang hatinya sungguh-sungguh keluarga Yesus? Mau melakukan kehendak Allah. Datang ke gereja sebagai kumpulan keluarga Yesus, sama-sama memikirkan kehendak Allah. Nah, kalau kita memakai gambaran di dalam cerita ini, saudara, keluarga Yesus datang dan hanya berdiri di luar rumah. Bagi keluarga Yesus yang berdiri di luar rumah itu, Yesus tidak lain hanya orang yang tidak waras dan harus dibungkam sebelum mempermalukan keluarga. Dari luar, kelihatannya Yesus tidak menghormati tradisi dan agama. Dari luar, kelihatannya para ahli Taurat punya hak untuk membungkam Yesus, bahkan nanti membunuh dia. Dari luar, semua kelihatan salah. Tetapi berbeda bagi mereka yang di dalam, yang duduk mendengarkan Yesus, percaya kepada Yesus, mau melakukan kehendak Allah. Yesus menunjuk mereka dan berkata, ini keluargaku. Saudara, kita bisa ke gereja tiap minggu, tapi tidak pernah menjadi keluarga Yesus. Karena sebetulnya kita hanya terus berdiri di luar. Kita lihat apa yang Yesus lakukan dengan orang lain.
Kita nguping apa yang Yesus bicara kepada orang lain. Kita melihat bagaimana sih orang ikut Yesus. Terus cuma lihat. Kita tidak mengerti Yesus. Kita tidak ingin melakukan kehendak Allah. Kita tidak berada di pihak Yesus. Maka Yesus mengundang setiap kita, siapa saja, untuk masuk ke dalam. Ikut dengar Yesus. Percaya Yesus. Mengalami Dia. Menyembah Dia. Mau taat melakukan kehendak Allah. Pertanyaannya, di mana saudara saat ini? Masih di luar atau di dalam? Yang kedua, apa implikasi perkataan Yesus untuk keluarga kita? Suami istri, orang tua anak, apa implikasinya? Saudara, pertanyaan sangat besar yang perlu kita pikirkan adalah, apakah keluarga kita bukan hanya menjadi keluarga karena ikatan darah dan daging, bukan hanya karena ikatan pernikahan, tetapi kita juga menjadi keluarga Allah yang sama-sama mau melakukan kehendak Allah. Saudara, pernahkah sebagai keluarga Kristen, saudara berpikir bagaimana setiap anggota keluarga, saudara dan anak saudara, melakukan kehendak Allah? Pernahkah saudara merasa seperti sebuah timnya Tuhan? God's team. Saudara rapat bersama, membicarakan di dalam keluarga bagaimana melakukan kehendak Allah. Bagaimana satu persatu masing-masing anggota keluarga semakin taat kepada Allah. Saudara, pernahkah saudara lakukan itu? Maka saudara bukan hanya berdoa supaya Tuhan lindungi anak saudara, berikan jodoh yang baik, menjaga kesehatannya dan seterusnya. Tetapi saudara juga berdoa supaya Dia melakukan kehendak Allah. Dan itu jauh lebih penting. Saudara, saya tertarik dengan sebuah artikel yang saya baca. Kalau Yesus diundang khotbah di sebuah reuni keluarga, apa yang akan Dia khotbahkan? Nah, penulis itu mengatakan begini, coba lihat dulu apa yang dilakukan oleh Yesus kepada keluarga di zaman itu. Dia memanggil murid-murid, 12 orang murid. Saudara, ketika kita membaca cerita itu, kita merasa tidak ada yang salah, bukan? Kita kagum dengan ketaatan para murid mau mengikuti Yesus. Mereka tinggalkan segala sesuatu, pergi berjalan mengikuti Yesus. Tetapi satu hal yang jarang terpikir oleh kita adalah bagaimana perasaan keluarga mereka. Saudara, zaman itu keluarga sangat bergantung pada laki-laki untuk mencari nafkah. Maka di dalam keluarga, anak laki-laki akan bekerja membantu ayahnya menghidupi keluarga sampai ayahnya meninggal dan dia mengambil alih tanggung jawab itu. Wanita tidak boleh bekerja, seluruhnya bergantung kepada pria. Dia yang melindungi, dia yang menyediakan nafkah, dia yang memelihara keluarga itu. Dan saudara bayangkan sekarang datanglah Yesus. Dan Dia ambil pria-pria dari keluarga-keluarga itu. Menjadi muridnya. Simon dan Andreas tadinya bekerja sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga. Sekarang Yesus berkata kepada mereka, kamu akan kujadikan penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Tetapi saudara, keluarganya makan ikan dari mana? Saudara, Yohanes dan Yakobus tadinya juga bekerja sebagai nelayan membantu ayahnya. Dan ketika dipanggil oleh Yesus, mereka tinggalkan ayahnya bekerja sendirian. Saudara bayangkan kalau saudara adalah istri mereka, atau saudara adalah ayah mereka, atau anak mereka. Dan sekarang pria ini yang kepadanya seluruh keluarga bergantung, sekarang berkata begini, aku harus tinggalkan segalanya, dan aku mau pergi ikut Yesus. Saudara bayangkan perasaan mereka. Dan kalau keluarga yang sakit hati ini kemudian satu kali membuat reuni keluarga, apakah mereka akan mengundang Yesus berkhotbah? Saya kira tidak. Tapi kalaupun mereka mengundang, saudara bisa tebak apa yang Yesus akan khotbahkan. Dia akan berkata, mungkin saudara ya, ini kan tidak beneran. Ikut aku. Sekalipun itu berarti meninggalkan keluargamu. Itulah arti menjadi keluargaku. Pertanyaannya saudara, apakah di dalam keluarga saudara ada pembicaraan
ada dorongan, doa untuk anak-anak melakukan kehendak Allah? Apakah ada pembicaraan, dorongan, doa supaya papa, mama, anak-anak semua ikut Yesus apapun harganya? Atau yang penting, saudara hanya sekedar ya kamu ke gereja, aktif-aktiflah pelayanan sedikit, dan jangan lupa kalau kerja harus sukses. Apakah hanya itu? Saudara David Platt di dalam bukunya yang berjudul Radical, saudara dia bercerita pada waktu dia melayani di Tiongkok, dia bertemu dengan 2 orang remaja yang dikirim oleh gereja mereka di desa untuk belajar di tempat lain. Untuk apa? Mereka dikirim untuk belajar, mempersiapkan mereka untuk kemudian mereka membawa Injil ke bagian-bagian Asia lain di mana belum ada gereja. Nah, 1 orang remaja itu berkata begini, saya sudah beritahu keluarga saya bahwa mungkin saya tidak akan pernah kembali ke rumah. Remaja, saudara. Saya akan pergi ke tempat-tempat yang sulit untuk memperkenalkan Injil. Dan mungkin saya akan kehilangan nyawa. Saya mungkin tidak akan pernah kembali. Remaja yang satu lagi berkata begini, keluarga kami mengerti. Papa dan mama kami juga pernah dipenjara karena iman. Dan mereka mengajar kami bahwa Yesus layak menerima semua penyembahan kami. Habis-habisan. Nah, saya berpikir ketika membaca cerita itu, wow. Apakah itu yang terjadi di dalam relasi keluarga kita? Kalau saudara mendorong anak saudara untuk ikut Tuhan, apakah saudara mendorong dia untuk ikut berapapun harganya? Jadi hamba Tuhan, jadi misionaris di tempat terpencil, berani mengabarkan Injil, apakah itu? Atau saudara mendorong mereka berani mengambil kuliah, pekerjaan, yang tidak menghasilkan banyak uang mungkin, tetapi dia ambil karena mencintai Tuhan. Atau mungkin dia mau hidup single untuk fokus melayani Tuhan. Apakah saudara mendorong dia untuk ikut Tuhan apapun harganya? Atau seperti ibu dan saudara-saudara Yesus, saudara ingin ambil dia dan bungkam dia karena berpikir dia sudah gila. Saudara, kadang-kadang saya berpikir mungkinkah konsep kita tentang keluarga sudah banyak kesalahan. Bagi kita keluarga yang penting adalah kerukunannya, kehangatannya, saling mengasihi. Nah, kita terus bicarakan itu. Tidak salah, betul, itu sangat-sangat penting sekali. Tapi kita lupa ada satu batasan keluarga yang jauh lebih penting dan lebih dalam. Yesus tidak bermaksud mengatakan ikatan keluarga itu tidak ada artinya, tidak penting. Tidak begitu. Saudara, banyak orang salah berpikir, orang Kristen mengajarkan untuk tidak menghormati orang tua. Salah. Yesus sangat menekankan untuk kita memelihara orang tua. Bahkan di penderitaan di atas kayu salib pun Yesus masih memikirkan ibunya. Tetapi saudara, Yesus sedang mengatakan ada satu batasan lagi yang jauh lebih penting daripada keluarga yang berdasarkan pernikahan atau ikatan darah dan daging, yaitu batasan melakukan kehendak Allah. Itulah keluarganya Yesus, itulah keluarga Allah. Maka alangkah indahnya kalau relasi keluarga kita itu bukan hanya relasi karena pernikahan, bukan hanya karena relasi darah dan daging, orang tua dengan anak. Tetapi alangkah indahnya kalau relasi di dalam keluarga kita juga adalah relasi keluarga Allah. Alangkah indahnya kalau kita sekeluarga adalah orang-orang yang hatinya sama, mau melakukan kehendak Allah. Berapapun harganya. That is the real family. Itulah keluarga sesungguhnya. Keluarga yang bukan hanya ada ikatan darah dan daging, tapi keluarganya Allah. Relasi keluarga seperti inilah yang sangat menyukakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita tundukkan kepala.
Saudara masing-masing teduh sejenak, berdoa kepada Tuhan, berespon kepada firman Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak, saudara boleh berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk firman yang kami baca dan kami renungkan. Ada banyak hal mungkin kami masih sulit untuk mencerna. Kiranya Roh Kudus-Mu terus bicara kepada kami. Menerjemahkan firman ini. Mengingatkan kami untuk di dalam keluarga kami pun membangun relasi keluarga Allah. Tuhan berkati setiap kami, berkati keluarga kami masing-masing, berkati gereja kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat pada saat ini. Saya akan mendoakan, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian mengaminkannya di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa pergumulan bangsa dan negeri ini sekali lagi. Di tengah masa pandemi yang masih belum selesai, kami menyerahkan negeri ini ya Tuhan, agar boleh Tuhan bentengi dengan kuasa-Mu, sehingga di tengah kesulitan yang Tuhan izinkan, aparat keamanan khususnya TNI dan Polri boleh mengamankan negeri ini dari segala gangguan, kerusuhan yang diciptakan oleh orang-orang yang berusaha menunggangi kondisi keadaan yang terjadi di negeri ini, khususnya terkait pandemi. Bahkan untuk isu daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang juga digulirkan. Tuhan, kami merindukan keamanan, ketentraman sebagai warga negeri ini, sehingga kami tidak lagi takut oleh karena ancaman yang berusaha untuk mencengkram hati kami di dalam ketakutan-ketakutan yang diciptakan oleh orang-orang yang sengaja mengambil keuntungan di dalam membuat kerusuhan di negeri ini. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak menyertai bangsa dan negara kami melalui aparat keamanan yang Tuhan percayakan dan menjalankan tugasnya dengan setia. Kami rindu ya Tuhan, negeri kami menjadi negeri yang penuh dengan damai, yang terus menciptakan kedamaian
bukan hanya bagi bangsa ini, tetapi juga bagi negara-negara di sekeliling kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami pemerintah yang boleh menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan yang ada. Sekalipun di sana ada orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkannya. Tuhan, kami rindu aparat dan penegak hukum di negeri ini boleh dengan tegas melakukan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 7 bulan ketika negeri kami dilanda pandemi COVID. Sekalipun ada banyak yang terpapar, tetapi tidak sedikit juga mereka yang mengalami kesembuhan. Biarlah orang-orang yang mengalami kesembuhan ini ya Tuhan, mereka boleh membagikan pengalaman hidup mereka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk boleh mewaspadai bahwa pandemi ini real adanya, supaya setiap orang-orang yang dijumpainya boleh menata kehidupan yang baik, yang sehat, dengan kehidupan yang baru seperti yang disarankan, didengungkan oleh pemerintah untuk menjaga pola hidup yang bersih. Terima kasih ya Tuhan, untuk banyak orang-orang yang juga Tuhan kasihi dan Tuhan sembuhkan dari COVID ini. Kami juga berdoa untuk para dokter yang berada di garda depan tatkala mereka menangani pasien COVID ini. Tuhan juga bentengi sehingga mereka boleh Tuhan lepaskan, jauhkan dari COVID ini ya Tuhan. Supaya mereka boleh, para dokter ini boleh melakukan tugasnya dengan baik, menangani para pasien yang terpapar, dan mereka boleh Tuhan pakai sebagai saluran kasih untuk menyembuhkan setiap orang-orang yang mengalami COVID ini. Kami prihatin ya Tuhan, jikalau di negeri ini banyak dokter yang juga terpapar dan pada akhirnya meninggal. Kami rindu pandemi ini cepat berlalu, tetapi bukan karena kehendak kami yang jadi, tetapi karena kehendak-Mu lah yang Tuhan nyatakan atas negeri ini. Karena ajar kami Tuhan untuk belajar mengimani berjalan dengan Tuhan di tengah situasi yang tidak ideal ini, di tengah pandemi yang sedang melanda dunia dan negeri ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, baik secara pribadi, kehidupan kami bergereja, bermasyarakat khususnya di kota Surabaya, dan juga bernegara di Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai masa depan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Inilah saatnya bagi kita untuk yang sudah mendengarkan firman Tuhan untuk merespon dalam ketaatan dan komitmen untuk kembali menyerahkan diri dan seisi keluarga kita untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Mari kita berikan bukan hanya persembahan materi kita saja, tetapi yang terutama diri dan godly family untuk Dia. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi
bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya lagu ini adalah cerita dari dalam hati setiap kami yang ada di hadapan-Mu saat ini, bahwa kami bersama dengan keluarga kami mau terus mengikut Engkau, dan kami akan melayani Engkau kemanapun kaki kami melangkah, kemanapun Engkau mengutus kami menempatkan kami. Biarlah kami selalu ingat bahwa kami bersama keluarga kami terus melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian pula kami serahkan persembahan yang sudah kami berikan, Kau sucikan ya Tuhan, supaya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita kembali kepada kehidupan kita, menjadi godly family, keluarga yang diberi anugerah oleh Tuhan, keluarga yang dipanggil untuk menjalani pembentukan Tuhan, keluarga yang dipakai sebagai alat Tuhan, dan keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah di dalam kehidupan ini kita setia mengikut Tuhan, bukan hanya kita tetapi keluarga kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karena itu arahkanlah dirimu dan keluargamu, dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan untuk kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Kiranya Tuhan memberkati godly family sekalian. Di dalam menjalani kehidupan ini, ingatlah selalu bahwa hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Amin. Shalom jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. 7 bulan sudah gereja kita tidak melakukan sakramen perjamuan kudus. Oleh karena satu hal, yaitu pandemi yang melanda negeri kita. Namun mulai awal bulan depan, tepatnya tanggal 1 November, gereja kita akan kembali membuka dan melaksanakan sakramen perjamuan kudus itu.
Sakramen perjamuan kudus merupakan satu ketetapan yang diberikan Allah kepada umatnya sebagai tanda yang terlihat dari janji Allah yang tidak terlihat. Karena melalui sakramen perjamuan kudus ini kita diingatkan akan anugerah Allah melalui karya keselamatan yang sudah dikerjakannya di atas kayu salib untuk kita. Dan melalui sakramen perjamuan kudus ini kita juga bersama-sama boleh semeja dengan Tuhan kita untuk boleh menikmati persekutuan yang Tuhan sendiri adakan. Dan saya percaya kita rindu iman kita kembali diteguhkan melalui penerimaan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan. Dan di sana ada kuasa Tuhan yang memperbarui iman kita. Karena itu kembali di dalam masa pandemi ini kita memikirkan untuk mengadakan sakramen ini. Walaupun secara virtual, namun kita akan tetap bisa bersama-sama melakukannya secara korporat waktu yang ada. Karena kita tahu bahwa perjamuan ini bukan bersifat individu, melainkan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus untuk boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan Allah kita. Karena itu, mari kita kembali menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita dengan baik untuk boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini akan dilakukan hanya satu kali di dalam ibadah yang diadakan, yaitu pukul 7.30 pagi. Karena itu saya menghimbau setiap jemaat untuk boleh memperhatikan waktu dengan baik dan mengikuti perjamuan kudus ini bersama-sama. Perjamuan kudus juga gereja juga akan menyediakan roti dan anggur dan akan didistribusikan di dalam 3 tempat yang dapat Bapak Ibu catat. Yang pertama di barat akan disediakan di rumah Diaken Ivan Winarto. Di timur akan disediakan di rumah Diaken Hartono Aji. Sementara di tengah Bapak Ibu dapat mengambil di gereja setempat. Oleh karena itu, biarlah dengan tempat-tempat yang disediakan ini akan memudahkan Bapak Ibu untuk boleh memilih tempat yang terdekat di dalam mengambil roti dan anggur ini. Khusus bagi Bapak Ibu yang berusia lanjut atau lansia, jikalau tidak bisa mengambil, silakan menghubungi TU gereja, meninggalkan nama, nomor telepon yang ada, maka gereja yang akan mengatur pendistribusiannya. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi satu momen yang kembali meneguhkan iman kita di masa-masa pandemi yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.